Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Ngujira Paksi. Saya mahasiswa Uniska dengan NPM 18631004 dari kelas 5A Nonrek Banjarmasin. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer dengan subbab strategi multiple window. Kita sebagai pengguna komputer biasanya memiliki persoalan-persoalan yang sering kita temukan sehari-hari ketika kita menggunakan komputer. Di antaranya, kita diharuskan mengerjakan beberapa pekerjaan di suatu waktu yang bersamaan atau multitasking. Kemudian kita sering menemui tampilan yang terlalu besar atau tampilan yang terlalu kecil. Maka dari itu ada yang namanya Windows Housekeeping, yaitu aktivitas mengurusi window yang tidak berhubungan langsung dengan tugas si pemakai. Sebelum itu kita harus mengenal dulu komponen-komponen window yang ada di komputer. Seperti bisa kita lihat di PowerPoint, yang di atas adalah sebuah judul, sebuah window yang terbuka, yaitu di sini judulnya Notepad. Kemudian ada menu bar, kemudian di sebelah kanan ada scroll bar, dan kemudian bingkai yang membungkus semua komponen window ini. Kemudian ada beberapa aksi pada window. Aksi pada window ini biasanya bisa kita lakukan di pojok kanan atas. Bisa kita lihat. Kita bisa meminimize atau mengecilkan sebuah window sehingga tidak muncul lagi pada layar kita, atau kita bisa mengklik maximize tombol di tengah ini untuk memperbesar atau memaksimalkan ukuran Windows kita. Kemudian kita mengclose Windows kita, atau kita bisa menggeser window kita dengan cara mengklik di daerah judul ini dan kita geser. Kemudian koordinasi dengan window. Yang pertama ada synchronize scrolling, atau kita bisa membandingkan dua buah window di dalam satu waktu yang bersamaan. Hal ini akan menghemat waktu kita ketika kita membandingkan dua buah file dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian ada hierarchical browsing, yaitu suatu window yang ketika dipilih akan menampilkan window lainnya. Seperti contoh, ketika kita mengklik program file, maka akan muncul beberapa pilihan window lagi di sebelahnya. Kemudian ada dependent window opening, yaitu keadaan ketika kita membuka window, maka window-window yang berhubungan dengan window utama akan muncul. Contohnya Win6. Namun ketika di close, maka semua windownya juga akan terclose. Hal ini terjadi ketika kita mengclose window utama yang kita buka. Contohnya Win6, ketika kita membuka Win6, maka dengan 2 kali klik kita sudah bisa membuka sekitar 6 window. Ketika kita mengclose, walaupun kita hanya mengclose satu window utama, maka seluruh window yang bersangkutan juga akan terclose. Kemudian membuat image browser sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah image generation, yaitu membuat gambar atau diagram dalam ukuran besar. Kemudian open-ended exploration, yaitu melihat supaya lebih jelas bagian dari sebuah peta atau gambar. Diagnostik, yaitu penelusuran suatu diagram sirkuit yang biasa dipakai di kedokteran. Kemudian navigation, yaitu penelusuran arah. Kemudian monitoring, yaitu memonitoring sebuah browser. Terima kasih, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.